Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Kak Fitri. Hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. Sedangkan batu, air, udara, kayu bukan merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh benda mati. Mau tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yuk simak videonya baik-baik ya. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen dari udara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Hewan bernafas ada yang menggunakan paru-paru, insang, trakea, dan ada yang bernafas dengan permukaan kulitnya. Hewan yang bernafas dengan paru-paru adalah hewan darat. Adapun burung bernafas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Hewan yang bernafas dengan insang adalah hewan air. Namun, ada hewan air yang bernafas dengan paru-paru, yaitu lumba-lumba, kura-kura, dan paus. Hewan yang bernafas dengan trakea adalah jenis serangga. Sedangkan hewan yang bernafas dengan permukaan kulitnya, yaitu cacing dan katak. Apakah tumbuhan bernafas? Ya, tumbuhan juga bernafas. Namun, alat pernafasan tumbuhan tidak sama seperti manusia dan hewan. Seluruh permukaan tumbuhan dapat digunakan untuk bernafas. Saat bernafas, tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak karena mempunyai alat gerak. Manusia dan hewan bergerak dengan kaki dan tangannya. Selain itu, ada juga hewan yang bergerak dengan sayapnya. Makhluk yang hidup di air bergerak menggunakan sirip. Adapun hewan-hewan yang bergerak menggunakan otot perutnya adalah siput, ular, dan cacing. Gerak pada hewan disertai dengan perpindahan tempat. Namun, bagaimana dengan gerak pada tumbuhan? Gerak tumbuhan sangat lambat dan tidak disertai perpindahan tempat. Gerak tumbuhan hanya ditunjukkan oleh gerak bagian tubuh. Batang bergerak menuju sinar matahari, adapun akar bergerak ke dalam tanah untuk mencari air dan zat hara. Batang tumbuhan tertentu dapat menjalar. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran tubuh. Pertumbuhan manusia dan hewan mengalami beberapa tahap, yaitu pada masa bayi, lalu tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan selanjutnya menjadi dewasa. Tahap-tahap pertumbuhan ini dinamakan perkembangan. Tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan juga. Tumbuhan dapat berasal dari biji. Jika ditanam, biji tersebut dapat berkecambah. Dari kecambah, lalu tumbuh akar, batang, dan daun. Akhirnya, kecambah tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah memerlukan makanan. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup, yaitu sebagai sumber tenaga untuk melakukan kegiatan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk pertumbuhan. Manusia memperoleh makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sumber makanan hewan juga berasal dari tumbuhan dan hewan lainnya. Sedangkan tumbuhan membuat makanannya sendiri. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenis dan menghasilkan keturunan.
Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, dengan cara melahirkan, dan dengan cara bertelur dan melahirkan. Tumbuhan juga berkembang biak dengan berbagai cara. Ada yang berkembang biak dengan biji, tunas, akar, batang, serta ada yang berkembang biak dengan daun. Selanjutnya, ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Manusia dan hewan dapat bereaksi jika diberi rangsangan. Misalnya, menghindar saat terkena api, mengedip saat kena debu, atau merasa sakit jika tertusuk duri. Tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Contohnya, tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya bila disentuh. Nah, sekarang kalian sudah memahami ciri-ciri makhluk hidup kan? Diingat baik-baik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.